Alim mengatakan bahwa matematika itu orang bilang susah dan membosankan. Nah, kenapa Alim mengatakan itu? Karena belajar dari teman-temannya dari SD, dari SMP, dari SMA, setiap ada pelajaran matematika atau yang berhitung, itu pasti banyak yang mengeluh, susah ini atau apa. Itu yang saya katakan seperti itu. Susah. Apanya kira-kira dari Alim sendiri apa yang susah di matematika? Susah itu paling dari pasti berhitungnya, lalu hafal-hafal rumusnya, itu aja sih yang susah. Tapi tiap hari makan apa Alim? Bisa pintar matematika Alim? Normal saja. Normal ya? Nasi. Oh, nasi? Kepada teman-teman ya, yang pertama itu hilangkan dulu kata-kata matematika itu susah, matematika itu ribet. Hilangkan dulu dari pikiran teman-teman. Kalau teman-teman belajar dengan baik, dengan serius, pasti matematika itu tidak sesulit yang teman-teman kira. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman dan sahabat TV Pare di mana saya berada? Kita bertemu lagi di Dua Kursi Podcast TV Pare. Sahabat TV Pare, di pertemuan kita kali ini salah satu tamu kita yang bisa menjadi motivator. Dia adalah salah satu dari antara ribuan peserta yang pernah mengikuti tryout UTBK se-Indonesia dan mendapat poin menjadi top scorer di wilayah timur Indonesia. Maka dari itu kami mengundang untuk menjadi motivator kepada teman-teman, bisa memberikan inspirasi, dan kita juga akan mengulas kenapa sehingga dia bisa menjadi top scorer, sejauh mana kesiapan dan apa yang menjadi motivasi mereka. Pantengin terus di Dua Kursi Podcast TV Pare. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Muhammad Alim? Waalaikumsalam. Alhamdulillah baik. Oke. Saya panggil apa? Alim atau siapa? Alim. Alim saja ya. Alim. Alim ini kesibukan apa sekarang Alim setelah tamat sekolah? Untuk kesibukan sekarang saat tamat SMA itu tinggal menunggu masuk kuliah saja, tinggal di rumah sekalian bantu-bantu orang tua. Oh gitu. SMA apa dulu? SMA 2 Parepare. SMA 2 Parepare. Asli orang Parepare? Iya, Parepare asli. Oh, di mana di Parepare? Di Jalan Bambu Runcing. Oh, Bambu Runcing. Alim, berapa bersaudara Alim? Bersaudara itu 2, kebetulan anak pertama, adik sekarang kelas 7 SMP. Oh begitu. Alim ini kabarnya menjadi salah satu peserta tryout yang mendapat 7 top scorer ya, UTBK 2025 yang kemarin yang dilakukan oleh Ilmupedia kerjasama dengan Telkomsel. Nah, itu awalnya bagaimana bisa termotivasi mengikuti kegiatan itu? Untuk itu mengikutinya itu wajib dari sekolah. Wajib. Sekolah yang kirim kebetulan kemarin dilaksanakan di IAIN Kota Parepare. Semua kelas 12 di SMA Negeri 2 itu dikirim ke IAIN Kota Parepare untuk ikut tryout itu. Jadi kami semua itu pergi untuk mengikuti tryout di sana. Tryout. Itu semua sekolah di Parepare tingkat SMA ya? Iya, semua SMA di Kota Parepare juga ke sana. Itu ada berapa siswa kira-kira itu untuk wilayah Parepare saja? Kalau pastinya tidak tahu, tapi sekitaran 1.000 mungkin. Itu wajib semua sekolah ikut ya? Wajib? Mungkin wajib. Ini kan yang dilakukan oleh Ilmupedia ya? Ya, Ilmupedia. Ilmupedia kalau tidak salah. Saya baca di media itu kemarin
Ilmupedia lakukan itu mulai tanggal 18 Maret kalau nggak salah. Ya, 18 Maret. 18 Maret. Itu berapa kali penyaringan sehingga bisa menjadi top scorer? Untuk penyaringannya itu pertama terbagi dua. Ini tryoutnya terbagi dua. Yang pertama sesi online dan yang kedua sesi offline. Yang pertama ini sesi online yang dilakukan di sekolah masing-masing. Jadi dilakukan di sekolah masing-masing. Lalu yang kedua kita dikirim ke IAIN untuk mengikuti sesi offline-nya. Dari sana semua sekolah dari SMA di Parepare itu berkumpul untuk mengikuti tryout-nya sesi offline. Lalu terus ini tryout-nya yang terakhir. Lalu kemudian disaring, dicari dulu peserta dari IAIN ini yang mendapatkan nilai tertinggi, dan sekota Parepare itu saya menjadi mendapatkan peringkat pertama. Lalu yang kedua untuk disaring lagi tingkat nasional. Di sini saya yang mendapatkan peringkat ke-7. Itu waktu diseleksi di tingkat sekolah di Parepare itu skala online itu dapat poin berapa? Kalau untuk yang online di sekolah itu rendah, cuma 500. 500-an kalau yang di sekolah. Tapi pada saat waktu mau mengikuti tryout ini memang ada keinginan mau ikut ataukah hanya sekedar mengikuti arahan dari guru supaya ikut atau bagaimana? Masa itu menunggu pengumuman SNBP untuk mengetahui apakah lolos di PTN yang didaftar atau tidak. Nah, sambil menunggu pengumuman SNBP, saya mencoba untuk mengikuti tryout-nya sebagai persiapan juga, jaga-jaga kalau tidak lolos SNBP. Jadi ada modal untuk mengetahui soal-soal yang ada nanti di UTBK. Jadi saya coba ikut dan sebagai persiapan saja untuk jika tidak lolos SNBP nanti. Oh begitu. Itu alasannya mau ikut tryout? Ya. Hanya untuk sekadar itu. Interval berapa lama itu pengumuman SPMB dengan tryout itu? Pengumuman SNBP. Lebih dulu mana keluar? Duluan SNBP, setelah itu daftar SNBP jika tidak lolos SNBP. Oh begitu. Jadi sebelumnya sudah mendaftar di perguruan tinggi? Iya. Di mana perguruan tinggi mana? Di Institut Teknologi Bahardin Yusuf Habibie, ITH. Oh, Parepare. Iya. Jadi itu pada saat melakukan ikut tryout itu sudah ada persiapan memang sebelumnya untuk ikut tryout? Kalau persiapannya itu pastinya ada. Dimulai dari masuk kelas 12 itu sudah ada persiapan lebih awal. Iya, oke. Untuk ikut SNBT nanti jika gagal SNBP. Oh berarti memang sudah ada ancang-ancang untuk ikut. Iya. Sudah dapat informasi awal bahwa akan ada kegiatan tryout akan dilakukan. Kalau informasi adanya nanti tryout dari Ilmupedia ini tidak ada ya, saya tidak tahu. Tapi saat ada informasinya bahwa akan dilaksanakan tryout nanti itu bisa jadi seperti persiapan gitu untuk saya biar bisa mempersiapkan diri untuk SNBT. Terus dapat informasi untuk ikut Ilmupedia ini di mana? Dari sekolah. Dari sekolah juga. Di sekolah Anda hanya Anda yang ikut atau semua kelas? Semua yang kelas 12 ikut ya. Iya. Oh, ada dapat dorongan dari guru atau siapa untuk ikut? Kata guru ikut untuk persiapan SNBT. Begitu ya. Kemudian ini kan baru pertama. Bagaimana dukungan dengan orang tua? Dukungan orang tua itu pastinya ada dan sangat besar. Dia itu mendorong saya untuk terus belajar, terus memperkuat diri agar jika
tidak lolos SNBP nanti itu mentalnya tidak drop dan tetap bisa semangat untuk mengejar masuk di PTN impian, dan itu juga mendorong saya untuk ikut tryout ini agar nanti saat SNBP, jika gagal SNBP itu bisa lancar. Tapi di pikiran Alim ini sudah tetap optimis bisa lolos tryout ini. Ya, optimis. Sebenarnya itu tryout apa sebenarnya? Apakah salah satu menjadi syarat, misalnya kalau kita tidak lolos SNBP, memang menjadi syarat jadi pendukung? Kalau tidak lolos SNBP itu sebenarnya masih ada 2 jalur. Yang pertama itu SNBT yang tes ini, yang kedua itu jalur mandiri. Cuman jika tidak lolos SNBP, itu hasil dari tryout bisa dipakai? Tidak. Oh tidak. Ini tryout cuma kompetisi ya? Ya, kompetisi, sekedar latihan saja. Latihan. Tapi lumayan ya, bisa dapat top scorer. Ya, alhamdulillah. Alim, saya baca di beritanya Alim, katanya Alim dari keluarga yang sederhana. Sederhana yang seperti apa? Sederhana itu yang sedang-sedang, tidak terlalu mewah tapi tidak terlalu rendah juga. Cukup lah. Bapak kerja apa? Bapak kerjanya buruh harian. Buruh harian. Kita kembali ke proses itu tadi ya, tryout. Berapa lama persiapan Alim untuk menyiapkan semuanya? Itu tadi persiapannya itu mulai dari masuk kelas 12 itu sudah mulai belajar soal-soal SNBT tahun lalu saya sudah pelajari dan belajar lewat aplikasi YouTube, video-video pembelajaran, dan juga pastinya memperlancar dan mengulang-ulang materi yang dari sekolah. Semua mata pelajaran itu? Mata pelajarannya itu 3, bahasa Indonesia, matematika, dan bahasa Inggris. Mulai dari kelas 1 itu? Ya, mulai dari kelas 1 itu. Sebenarnya ada yang masuk tapi tidak terlalu banyak juga. Jadi yang Anda pelajari itu ada beberapa yang masuk juga, ada yang tidak? Ada yang masuk dan ada juga yang tidak. Terus cara belajarnya bagaimana? Mengetahui bahwa ini akan yang akan masuk, misalnya maksudnya ini ya pasti ini akan masuk. Memang ada beli buku atau beli apa atau bagaimana? Mempelajari soalnya itu dari soal UTBK tahun-tahun lalu ya. Dan juga lihat bocoran-bocoran soal yang ada di YouTube sebagai bentuk latihan soal. Jadi kalau ada bocoran yang saya temui di YouTube, saya coba kerjakan. Pernah komunikasi dengan yang pernah ikut? Sebelum ini tidak pernah. Tidak pernah, bahkan misalnya metodenya seperti ini, soalnya biasanya begini. Tidak ada. Tidak ada. Jadi belajar sendiri. Belajar sendiri. Dapat referensi bocoran soal dari YouTube. Dari juga? YouTube. Selain belajar di YouTube, di mana? Belajar di YouTube. Untuk dapat referensi itu literasi. Saya juga selain di YouTube juga biasanya pergi di perpustakaan umum Parepare untuk membaca buku sambil mendapatkan referensi belajar lainnya. Tapi luar biasa ya, pakai otak sebenarnya tuh tidak mudah dapat otak seperti Alim ini. Luar biasa bisa menjadi top scorer 7 peringkat ke-7 ya se-Indonesia. Luar biasa mewakili Indonesia Timur hanya Alim. Ya. Alim, apa sebenarnya dalam kesulitan ini yang tryout ini? Kesulitannya itu paling waktunya yang terbatas. Jadi soalnya itu banyak tapi waktunya itu cuman sedikit. Jadi kita itu terburu-buru dan terbatas oleh waktu. Begitu. Nah, Alim coba sampaikan kepada sahabat TV Pare yang menonton channel ini. Kira-kira apa yang bisa menjadi mengerjakan tryout supaya teman-teman yang lain bisa mengikuti Alim, ikut tryout? Ada nggak strategi khusus yang dipakai Alim, bisa dibocorkan sedikit lah? Bagi teman-teman khususnya kelas 12 yang misalnya apa yang harus dilakukan?
yang akan mengikuti SNBT tahun ini. Dari saya itu yang pertama, waktu pas masuk kelas 12 itu harus langsung belajar, jangan tunda-tunda karena ini tuh sangat penting, tryoutnya sangat penting sebagai persiapan kalian nanti dalam mengikuti SNBT. Jika kalian gagal di SNBP, juga selain dari tryout, juga pelajari mata pelajaran yang masuk di sekolah kalian, ulang-ulangi, baca-baca dan perlancar. Dan juga kalau bisa teman-teman mengunjungi Perpustakaan Umum Kota Parepare, karena di sini banyak buku-buku yang dapat teman-teman baca sebagai referensi agar dapat mempermantap belajar teman-teman. Oke. Alim, ini kan waktu kerja tugas kan sempit. Kerja tugas, kerja tryout atau soal tryout. Strategi yang harus dilakukan untuk mempercepat atau kita sudah bawa optimis ini jawabannya benar? Kalau untuk mengefisiensi waktu, saya itu banyak belajar di YouTube, seperti misal matematika, saya mempelajari bagaimana cara cepatnya. Kan yang diajarkan di sekolah itu biasanya menggunakan rumus ya, rumus yang panjang, yang banyak. Nah, saya coba cari cara yang efisien agar tidak memakan banyak waktu itu di YouTube. Nah, cara misalnya kalau matematika, cara menghitungnya itu kan harus pakai rumus, harus ini, harus ini. Nah, bagaimana caranya bisa menebak bahwa ini jawabannya benar? Belajarnya itu di YouTube dan ada banyak cara, tapi kadang kalau dalam keadaan terdesak seperti di tryout kemarin itu cuman pakai cara biasa. Cara biasa yang bagaimana? Cara biasa? Cara yang panjang. Cara yang panjang yang saya pelajari di YouTube tidak terpakai. Karena kan persiapannya itu kurang. Jadi apalagi waktunya itu sedikit, jadi terburu-buru, jadi pakai cara yang biasa saja, yang paling dikuasai. Berapa soal itu yang dikerjakan? Soal kalau tidak salah 100 lebih. 100. Nah, kita harus dapat poin berapa? Kalau setiap mata pelajaran untuk bisa lolos. Saya peringkat 7, lalu dengan nilai terendah itu 602. Itu di setiap mata pelajaran tryout itu ada poin atau diakumulasi setelah selesai? Poinnya ada, tapi yang saya lihat itu cuman ini akumulasinya saya. Oh, diakumulasi karena di soal itu ada matematika, ada bahasa Inggris digabung per sesi. Per sesi. Ya, misal sesi pertama itu untuk membaca bahasa Indonesia, literasi bahasa Indonesia. Tapi Alim pasti punya strategi cara menjawab soal itu. Selain menonton di YouTube, pasti ada strategi sendiri kan? Bagaimana cara strateginya? Pasti ada. Strateginya itu paling kalau soalnya dirasa susah itu di skip dulu. Cari yang soal yang mudah dulu. Itu dulu yang dikerjakan. Setelah itu kalau waktunya dirasa sudah hampir habis, itu coba dibaca-baca lagi soal yang terskip tadi. Kalau saya kemarin kalau sampai jawabannya tidak tidak dapat jawabannya itu sudah pilih salah saja. Kan biasanya itu ada kita biasa kerja soal bahwa ini sudah benar, ini sudah oke, sudah. Kan biasanya juga kita bahwa kalau sudah soal dikerja ada 80%, misalnya 80% atau sudah 50 soal yang kita sudah kerja dan itu anggap itu benar, sudah yang soal lainnya kita tinggalkan. Begitu juga masih berlaku yang gaya seperti itu. Tergantung dari penilaian. Kan penilaiannya itu misal satu benar itu 5 poin. Kalau tidak menjawab itu biasanya dari sistem itu 0 atau -1. Kalau salah itu biasanya -1. Jadi cara menjawabnya tergantung poin. Begitu. Ya, kembali ke motivasi tadi. Ini kan yang kulihat ada video ya. Video yang buat video itu siapa? Tim Telkomsel yang dari Makassar. Oh, yang buatkan video picture itu? Iya. Saya kira Alim sendiri yang buat, ada yang bantu buat video. Tim Telkomsel datang ke rumah. Oh, begitu. Oh, nah di video itu kan Alim mengatakan bahwa matematika itu
orang bilang susah. Dan membosankan. Nah, kenapa Alim mengatakan itu? Karena belajar dari teman-temannya dari SD, dari SMP, dari SMA, setiap ada pelajaran matematika atau yang berhitung, itu pasti banyak yang mengeluh, susah ini atau apa. Itu yang saya katakan seperti itu. Susah. Apanya kira-kira dari Alim sendiri apa yang susah di matematika? Susah itu paling dari pasti berhitungnya, lalu hafal-hafal rumusnya, itu aja sih yang susah. Tapi tiap hari makan apa Alim? Bisa pintar matematika Alim? Normal saja. Normal ya? Nasi. Oh, nasi? Ini siapa tahu teman-teman bisa mau mendapatkan informasi tentang Alim ini menganggap bahwa matematika itu hanya biasa-biasa saja, bisa memecahkan masalah. Katanya matematika juga bisa memecahkan masalah ya? Ya, masalah kehidupan sehari-hari seperti contoh paling kecilnya itu saat misal berbelanja ya, pasti ada matematika dalam situ. Oh, jadi setiap kehidupan kita butuh matematika juga ya. Tapi matematikanya tidak lagi seperti itu deh. Bawa catatan. Kita perhitungan saja di otak. Begitu aja. Wah, luar biasa otak ini. Jadi bersyukur orang tua punya Alim bisa matematika. Mungkin bisa nanti jadi motivasi ke adik-adik nanti. Bagaimana caranya bisa belajar matematika dengan mudah. Tuh. Nah, Alim setelah ini apa yang Alim lakukan setelah mengikuti trip? Oh, kemarin juga dapat top scorer 7, dapat uang tunai lagi ya, bantuan sekolah. Dapat 30 juta ya? Dapat bantuan pendidikan dari Ilmupedia senilai 30 juta rupiah. Terus uangnya itu mau diapakan? Uangnya pakai untuk keperluan kuliah nanti. Keperluan kuliah. Oh, keperluan kuliah. Kira-kira cukup tidak sampai tamat 30 juta? Kalau dimanfaatkan dengan baik sepertinya cukup. Oh, cukup ya, luar biasa. Jadi ya perlu hitung-hitungan lagi dari matematika lagi perlu hitung-hitungan lagi. Nah, Alim, jadi setelah nanti di kuliah nantinya ambil jurusan matematika, nanti setelah selesai matematika mau apa lagi? Kalau selesai ambil kuliah, jika diberi rezeki itu mau jadi guru. Mau jadi guru, dosen, atau misal kerja di perusahaan-perusahaan. Tapi memang Halim sehari-harinya apa di rumah? Sehari-harinya bantu orang tua, lalu sedikit membaca, kemudian santai-santai. Ini yang saya penasaran, ini bantu orang tua apa ini? Seperti menyapu halaman rumah misalnya. Menyapu? Ya, bersih-bersih. Iya, menyapu, bersih-bersih. Itu setiap pagi? Kadang setiap pagi. Itu saya kerjain, bantu orang tua menyapu. Kalau misal bapak ada kerja, biasanya panggil saya untuk bantu. Oh, kerja bapak apa? Buruh harian. Buruh harian seperti apa? Bangunan atau? Yang kayu-kayu. Oh, begitu. Jadi, wah, ini sudah bisa bantu bapak untuk menghitung berapa ukuran kayu ya, luar biasa. Oke, ya, sangat menarik dan penuh inspirasi bagi teman-teman yang menonton podcast kali ini. Muhammad Halim adalah salah satu peraih top scorer di tryout UMBK ya. UTBK 2025 kemarin yang dilakukan oleh Ilmupedia, dan salah satu menjadi top scorer untuk Indonesia Timur. Dia peringkat ke-7 dengan nilai poin berapa tadi? 602 ya. Jadi ini salah satu prestasi yang sangat membanggakan bagi Muhammad Alim dan juga sekolah, tentunya mewakili sekolah yang bisa meraih posisi ke-7 ya. Ini pertama kali ya, pertama kali Indonesia Timur dapat posisi ke-7 ini perasaan. Ya, semoga dengan kehadiran podcast ini bisa menginspirasi teman-teman yang menonton channel ini. Mungkin ada yang terakhir bisa disampaikan kepada teman-teman untuk bisa menginspirasi lagi apa yang harus dilakukan untuk bisa seperti Halim, bisa pintar matematika,
dan bisa juga mengikuti Alim lah untuk bisa tryout juga. Kepada teman-teman ya, yang pertama itu hilangkan dulu kata-kata matematika itu susah, matematika itu ribet. Hilangkan dulu dari pikiran teman-teman. Kalau teman-teman belajar dengan baik, dengan serius, pasti matematika itu tidak sesulit yang teman-teman kira. Kemudian juga seperti yang tadi saya katakan, saat masuk sekolah itu langsung belajar dengan baik, jangan tunda-tunda apapun, kerjakan tugasnya, kerjakan PR-nya langsung, jangan ditunda-tunda. Kemudian juga jangan lupa untuk berdoa minta kepada Tuhan agar diberikan kelancaran dalam prosesnya nanti. Dan juga kepada teman-teman jangan lupa untuk ikut tryout Ilmupedia yang akan dilaksanakan mungkin ada tahun ini. Enggak. Oh, ada lagi ya? Informasi dapat dari mana? Dari update di Instagramnya Ilmupedia. Oh, luar biasa. Oke, baik. Itulah tadi tips dari Alim supaya bisa menjadi seperti mereka, seperti Alim juga bisa mengikuti Alim, bisa menjadi top scorer. Kita ketemu lagi di podcast berikutnya dengan narasumber yang menginspirasi lagi. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.